Selamat sore. Jadi di sini kami dari kelompok sama akan menjelaskan tentang 3P kami, yaitu progres, problem, dan plan kami ke depannya. Dengan saya sendiri, Alvina Himatu Surya, dan dengan rekan-rekan saya, Rifa Leska, Nur Aziza, Salma Nadira, dan Alina Ransi. Baik, saya akan melanjutkan. Kami akan menjelaskan mulai dari progress, plan dan problem kami. Untuk progress, kami sudah membuat GitHub mulai dari main CPP, server.cpp, server.h. Tetapi di sini kami akan menjelaskan mengenai server.h dan server.cpp dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode dari server .h-nya. Di sini kita pakai class server connection. Ini fungsinya untuk koneksi klien ke servernya. Kemudian server connection itu menerima objek stream socket. Ini untuk representasi untuk koneksi klien dan pointer ke objek si database. Selanjutnya ada void run atau fungsi run. Ini tempat untuk penanganan klien. Selanjutnya di sini ada database. Database ini untuk share pointer ke objek database agar bisa digunakan untuk menyimpan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode di bawahnya yaitu class attendance server. Kelas ini memiliki konstruktor yang menerima parameter berupa string, jalur konfigurasinya, lalu dua fungsi publik start buat memulai server dan stop untuk menghentikan server. Selanjutnya bagian private untuk underscore server socket itu socket server dari pustaka pokok untuk mengkomunikasi jaringan. Lanjut ke underscore server TCP dari pustaka pokok untuk menangani koneksi. Untuk database pointer cerdas ke objek database untuk menyimpan data absensi. Dilanjutkan ke server.cpp. Adalah untuk server.cpp programnya. Nah, di sini kita menggunakan hashtag include POCO atau kayak portable components, di mana itu adalah library C++ open source yang cocok untuk digunakan untuk client server. Aplikasi client server ini TCP untuk login ini. Kemudian di sini kita ada beberapa function. Yang pertama, di sini ada void server connection, di mana ini fungsinya itu untuk mengconnect ke server. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada membaca RFID, ID dan timestamp. Jadi di sini bakal membaca ID-nya itu siapa dan timestampnya dia berapa di waktu berapa di jam keberapa. Kemudian di sini ada line baris coding untuk menambahkan record ke database. Jadi di sini if database-nya itu bisa di-add, maka nanti bakal muncul sukses. Dan kalau misalnya dia else, di mana ada error, nanti bakal muncul fail to record attendance for RFID. Nah, selanjutnya dia bakal mengambil koneksi, di mana di sini bakal kalau misalnya ada logger get instance dan ini nggak error, dan ini error, nanti connection bakal tulisannya error. Nah, di sini kalau misalnya ada error yang lain, bukan error dalam koneksi, nanti dia bakal muncul ke unexpected error. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang konstruktor dari kelas attendance server. Ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan server absensi RFID berbasis TCP sebelum dijalankan. Jadi nantinya server akan membaca file konfigurasi yang isinya pengaturan penting seperti port yang dipakai, jumlah maksimal koneksi, dan antrian yang diizinkan. Jika file konfigurasi tidak ditemukan, maka server akan berhenti karena pengaturannya wajib ada. Setelah itu dibuat soket server berdasarkan port dari konfigurasi. Dan soket ini nantinya yang akan menjadi pintu masuk dari koneksi klien.
Kemudian kita mengatur parameter server seperti berapa banyak thread yang bisa aktif berbarengan dan berapa banyak koneksi yang bisa diantri. Kemudian yang terakhir, semua komponen ini akan digabung dalam objek bernama TCP server dari library Poco, dan setiap koneksi baru nanti akan ditangani oleh server connection, kelas khusus yang isinya logika pencatatan absensi. Jadi bagian ini nantinya adalah fondasi awal untuk server bisa jalan dan siap menerima data dari klien. Lalu selanjutnya di bagian akhir terdapat konstruktor attendance server. Itu dapat membuat objek TCP server baru dari library server. Nah, ini tuh juga factory tersebut itu juga terdapat server connection yang dapat menerima parameter underscore database. Terus parameter kedua adalah socket server yang sudah sebelumnya telah dikonfigurasi. Terus parameter ketiga ada parameter configuration server. Lalu selanjutnya terdapat fungsi start. Nah, fungsi ini tuh yang void attendance server, terus ada startnya, itu digunakan untuk memulai server kehadiran. Ini tuh terdapat dalam blok try catch untuk menangani error yang mungkin terjadi. Lalu memanggil metode start dari objek underscore server yang telah dibuat sebelumnya. Dan dapat mencatat log dengan level info bahwa server berhasil dijalankan menggunakan singleton logger. Nah, ini juga dapat menampilkan pesan attendance server started ke console. Lalu yang selanjutnya ada fungsi stop. Nah, ini void attendance server stop. Itu tuh fungsinya digunakan untuk menghentikan server kehadiran. Ini terdapat dalam blok try catch untuk penanganan kesalahan. Lalu ini untuk menghentikan server dan dapat mencatat pesan log dengan level info bahwa server telah dihentikan dan dapat menampilkan attendance server stop ke konsol. Sekian penjelasan dari kode yang kami buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Problemnya? Guys, problemnya? Bakal ada untuk kendala yang kami miliki itu yang pertama di mana kami memiliki kesusahan dalam kolaborasi di coding, di mana GitHub kami sudah di-clone di masing-masing IDE, yaitu bisa VS Code, ada Windsurf juga yang saya gunakan. Tapi saat ini saya sedang menggunakan Visual Studio Code, yang dimana kalau misalnya kita commit sesuatu di sini tuh tidak muncul di GitHub website-nya itu tidak muncul ada perubahan. Jadi ini kami memasukkannya secara manual dan saya nge-cloning lagi yang udah di-update dari GitHub-nya. Jadi makanya di sini ada muncul perubahan-perubahan yang udah di Git. Jadi dari Git kita input datanya kita input codingannya di Git secara langsung dari website-nya langsung di sini kita masukin manual dan kemudian saya cloning lagi di Visual Studio Code. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin menambahkan sesuatu di sini misalnya kayak di sini terus ingin saya commit itu nanti akan ada kendala karena sebelumnya kita coba dan tidak muncul apa-apa di Git-nya langsung. Oke, selanjutnya untuk plan kami, pertama kami rencananya akan mau membagi tugas. Kemudian kami juga mau membuat flowchart agar lebih terarah dan lebih tergambar apa yang nantinya kode ini berjalan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.